Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen pengampu. Pada hari ini saya Najla Syifarianda dengan NIM 14106211103 akan mempresentasikan hasil dari miniskrip untuk mata kuliah kualitatif dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram @Female Daily Network sebagai sarana informasi kebutuhan skincare pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Berikut ada daftar isi dan bab pertama yaitu pendahuluan. Dimulai dari 1.1 yaitu latar belakang. Saat ini teknologi menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi yang kini banyak digunakan oleh pencari informasi dalam memenuhi kebutuhan informasi adalah internet. Internet sebagai salah satu bentuk media komunikasi dan informasi interaktif yang merupakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan jaringan komputer satu dengan jaringan komputer lainnya, sehingga dapat mengirim informasi atau berkomunikasi. Di era komunikasi ini, seperti saat ini, berbagai informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan secara cepat dan mudah dengan menggunakan internet. Sehingga melalui internet kita bisa mengakses dan bertukar informasi secara cepat. Mengakses mengakses internet berarti mengakses informasi. Alat untuk mengakses internet bisa menggunakan komputer, handphone, dan berbagai smartphone dan gadget lainnya. Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang kian cepat membuat sosial media juga berkembang di semua generasi. Bisa kita lihat di sekitar kita, semua kalangan memiliki sosial media. Tidak dapat disangka bahwa pada saat ini sosial media telah menjadi salah satu cara masyarakat berkomunikasi. Media sosial juga sering disebut sebagai sosial media adalah pelantar digital yang memfasilitasi penggunaan untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video yang merupakan pelantar digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap pengunjungnya. Pengertian media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi. Lalu, apabila pengguna media percaya mengenai suatu media berita dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh informasi, maka pengguna media akan mencari media yang cocok untuknya dan memberikan dan menambah informasi. Dengan berkembangnya teknologi serta sosial media menjadi suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi semua orang. Setiap orang membutuhkan informasi di dalam kehidupannya, baik dalam membantu aktivitas yang dilakukan dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi ialah pengetahuan bersama yang telah dikomunikasikan oleh orang-orang lain atau didapatkan melalui penyelidikan atau penelusuran. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan sehari-hari setiap orang. Kebutuhan informasi tiap orang berbeda-beda, baik menurut subjek yang dianggap menarik atau menurut jenis kebutuhan dari pekerjaannya. Banyaknya pengetahuan dapat dimiliki juga mempengaruhi tingkat kebutuhan informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Semakin besar juga tingkat kebutuhan informasinya. Lalu 1.2 ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penggunaan akun Female Daily Network di Instagram secara khusus mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi skincare mahasiswa ilmu komunikasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi pola interaksi dari pengalaman mahasiswa dengan akun tersebut, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, tujuan adanya penelitian itu ya pertama, mengidentifikasi sejauh mana mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta menggunakan akun @female_network di Instagram sebagai sumber utama informasi kebutuhan skincare. Lalu yang kedua, menganalisis persepsi dan pengalaman mahasiswa terkait dengan konten yang disajikan oleh @female_daily_network termasuk keakuratan, keberagaman, dan kredibilitas informasi skincare yang diberikan. Lalu yang ketiga, mengeksplorasi pengaruh penggunaan akun @female_daily_network dalam mempengaruhi sikap, pengetahuan, dan perilaku mahasiswa terkait dengan perawatan kulit. Memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan media sosial Instagram
Female Daily Network sebagai sumber informasi skincare bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Lalu ada manfaat penelitian itu pertama ada manfaat akademis dan praktis. Lalu bab 2 landasan teori yang pertama ada konsep penelitian. Yaitu mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penggunaan akun Female Daily Network di Instagram secara khusus mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi skincare. Penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi, pola interaksi, dan pengalaman mahasiswa dengan akun tersebut. Lalu ada review literatur, ini ada 10 jurnal yang mirip atau sama dengan manuskrip yang saya buat. Lalu ada variabel, pertama ada variabel independen, yaitu penggunaan media sosial Instagram @female dari network, dan variabel dependen, yaitu pemenuhan kebutuhan informasi. Bab 3 ada metode penelitian. Pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh penelitian dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Dan di sini menggunakan paradigma konstruktivisme. Ini menekankan konstruksi bersama dari realitas sosial melalui interaksi antara individu dan lingkungan sosial mereka. Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan beberapa wawancara, observasi, dan lain-lain untuk mencapai penelitian studi kasus yang dapat mengungkapkan pengalaman, persepsi, dan pola interaksi. Lalu ada metode penelitian. Di sini menggunakan metode penelitian studi kasus, lalu ada wawancara mendalam dan analisis konten. Untuk studi kasus itu mengungkit peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman persepsi pola interaksi mahasiswa ilmu komunikasi dengan akun Female Daily Network, dengan memilih beberapa mahasiswa sebagai studi kasusnya. Lalu ada wawancara mendalam. Di sini melakukan wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa ilmu komunikasi yang aktif menggunakan akun Female Daily Network. Dan analisis konten juga melibatkan analisis konten dari akun tersebut untuk mengevaluasi jenis konten yang disajikan dan seberapa sering mereka memposting dan merespon pengguna terhadap konten tersebut. Lalu ada teknik perekan informan. Nah, di sini untuk menarik informan yang tepat dalam penelitian ini beberapa teknik dapat digunakan. Yang pertama ada teknik stratifikasi, yaitu dapat digunakan dengan memilih informan dari berbagai tingkat tahun studi dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Lalu ada teknik snowball, yaitu sampling juga dapat diterapkan di mana informan awal yang telah dipilih akan merekomendasikan atau menghubungi peneliti dengan informan-informan potensial lainnya. Lalu ada teknik purposive, yaitu digunakan memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian sebagai tingkat aktivitas mereka. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada 4 cara, yaitu wawancara mendalam yang tadi dijelasin, melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah mahasiswa ilmu komunikasi yang aktif menggunakan akun tersebut. Lalu yang kedua ada observasi partisipasi. Melalui observasi partisipasi dapat mengamati dan mencatat aktivitas mahasiswa di media sosial Instagram, khususnya interaksi mereka dengan konten yang disediakan oleh Female Daily Network. Lalu ada analisis konten. Melakukan analisis konten terhadap akun Female Daily Network untuk mengevaluasi jenis konten yang disajikan. Lalu ada analisa tema. Menggunakan teknik analisa tema untuk mengidentifikasi pola-pola tema atau topik yang muncul dari wawancara tersebut yang sebelumnya dilakukan. Lalu ada metode pengukuran data, yaitu keabsahan data. Keabsahan data merupakan faktor penting dalam meneliti untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Keabsahan data dapat juga dijaga melalui beberapa langkah. Yang pertama, dapat diperkuat dengan melakukan triangulasi data, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan menggunakan beragam sumber data
dan dapat memastikan konsisten tersebut ditemukan serta meminimalisir bias yang mungkin terjadi. Keabsahan eksternal dapat diperkuat dengan memilih informan yang representatif dari populasi yang diteliti. Hal itu dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan informan yang tepat. Keabsahan konstruksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliable. Keabsahan teoritis juga dapat diperkuat dengan memastikan bahwa temuan penelitian konsisten dengan teori yang ada atau dengan menggambarkan teori baru yang dapat menjelaskan fenomena yang diamati. Lalu ada metode analisis data. Untuk melakukan analisis data ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, transkrip wawancara, kategorisasi tema, analisis konten, pengelompokan dan klasifikasi data, interpretasi dan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir ada validitas dan reliabilitas. Lalu ada strategi penelitian. Yang pertama itu ada review literatur. Jadi langkah awal adalah melakukan review literatur untuk memahami teori-teori yang terkait dengan penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dan juga konsep-konsep yang terkait dengan skincare. Lalu ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data juga cocok dalam wawancara mendalam dengan mahasiswa. Lalu ada analisis data, yaitu data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu ada interpretasi temuan. Hasil analisis dan hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi temuan dan tren yang muncul. Lalu ada penulisan pelaporan. Langkah terakhir adalah menyusun temuan penelitian tersebut ke dalam laporan skripsi yang terstruktur dengan baik. Hal ini melibatkan penyusunan bab-bab dan mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasannya yang pertama, eh, keterbatasan akses. Keterbatasan akses baik akses ke responden potensial maupun akses ke sumber daya dan informasi yang relevan. Dan yang kedua ada keterbatasan generalisasi. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasilnya karena fokus penelitian hanya pada masalah ilmu komunikasi, jadi hasilnya tidak bisa ke populasi yang luas. Kelemahannya keterbatasan representasi, bias responden, dan keterbatasan validitas. Lalu berikutnya ada daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.